Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita mencoba melanjutkan pembahasan mengenai tafsirul Quran, dan kemarin kita sudah membahas mengenai dua bentuk penafsiran, yaitu tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bil ra'yi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali tentang tafsir bil ma'thur dari sisi keandalannya, atau sejauh mana tafsir dalam bentuk ini bisa diandalkan dalam upaya memahami maksud-maksud Allah yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam di dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan umat. Ada satu teori di dalam kajian sosiologi, sebuah teori yang dinamai teori fungsional, yang menyatakan bahwa sesuatu bisa bertahan di dalam kehidupan masyarakat apabila memiliki fungsi. Dalam artian, ketika sesuatu itu sudah tidak berfungsi, maka dia akan lenyap dengan sendirinya. Keberadaan Al-Quran yang berusia lebih dari 1400 tahun di tengah-tengah umat menandakan bahwa Al-Quran masih dan akan terus menjadi pedoman bagi umat Islam di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya, termasuk persoalan-persoalan yang kita hadapi di zaman modern kali ini. Namun hal itu memerlukan suatu upaya agar fungsi dari Al-Quran tadi tetap bisa dilaksanakan, atau tetap Al-Quran tetap bisa berfungsi di tengah-tengah umat. Upaya itu antara lain adalah dengan memahami petunjuk-petunjuk baik yang tersurat maupun tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang jawaban atas persoalan-persoalan tadi. Dan bagaimana kemudian petunjuk-petunjuk itu bisa diterapkan di zaman modern kali ini? Allah di dalam Al-Quran antara lain surat Syad ayat 29 mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Jadi tiada lain adalah agar Al-Quran tetap bisa berfungsi di dalam membimbing umat, di dalam menyelesaikan berbagai problem kehidupannya adalah dengan cara memahaminya. Dan itu yang kemudian diupayakan oleh para ulama Al-Quran dengan menafsirkan atau menguak kerumitan-kerumitan di dalam makna dan petunjuk-petunjuknya dengan cara ditafsirkan atau dimaknai, dan pemaknaan itu kemudian menjadi salah satu upaya manusia untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Dalam hal ini seringkali kita mendengar tentang ungkapan membumikan Al-Quran, dalam pengertian Al-Quran tidak sekedar dibaca dalam ritual-ritual tertentu tetapi tidak dipahami, tapi Al-Quran dibaca dan dipahami sehingga kemudian petunjuk-petunjuknya menjadi pedoman umat di dalam menjalani kehidupannya. Itu fungsi dari adanya upaya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Salah satu upaya yang kemarin sudah kita ungkap yaitu mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran melalui riwayat-riwayat yang diterima dari umat-umat Islam terdahulu.
yaitu yang kita kenal dengan tafsir bil ma'tsur. Cara penafsiran seperti ini merupakan penafsiran yang baik, namun yang menjadi persoalan adalah apakah segala bentuk riwayat yang kita terima itu yang mengungkapkan makna-makna Al-Quran dari generasi pertama tadi dapat diterima seluruhnya? Ini yang kemudian akan kita coba bahas terkait dengan keandalan dari tafsir bil ma'tsur itu sendiri. Di dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa penafsiran-penafsiran atau pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu terkait dengan Al-Quran itu benar adanya. Namun demikian, kebenaran itu bisa jadi kemudian keberlakuannya harus diperbaharui, dalam pengertian keberlakuannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi modern yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu kemudian beliau mengungkapkan bahwa penafsiran Al-Quran sebagaimana dipahami dan ditafsirkan oleh kelompok salaf atau kelompok-kelompok terdahulu Islam tidak sepenuhnya benar. Kenapa hal itu terjadi? Ada 3 alasan yang kemudian harus kita analisis dari kebenaran-kebenaran yang diungkap oleh generasi terdahulu ini. Pertama, Al-Quran itu berlaku untuk segala zaman. Oleh karena itu kemudian ia berdialog dengan setiap generasi dari zaman ke zaman. Dan setiap generasi memiliki problematika kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karenanya setiap generasi atau harus ada di dalam setiap generasi itu yang mempelajari dan memikirkan makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua kemudian terkait dengan yang tadi, bahwa apa yang menjadi buah pemikiran dari para salaf itu atau salafus sholihin itu tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya kondisi sosial, kondisi lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, letak geografis, dan lain sebagainya. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Demikian pula itu akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu kemudian pemikiran-pemikiran yang terkait dengan konteks, situasi, dan kondisi itu bisa jadi kemudian tidak sesuai, dalam pengertian harus disesuaikan ketika kita hendak menerapkannya dalam kondisi yang berbeda. Apa yang dipikirkan oleh generasi terdahulu Islam itu kemudian harus dicari relevansinya, mana yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan agama Islam, karena Islam berlaku secara universal, tidak kemudian menyulitkan umatnya untuk berkutat kepada hasil-hasil pemikiran generasi masa lampau. Karena itu bukan merupakan ciri Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kemudian setiap perubahan yang dialami oleh umat Islam, maka perubahan itu meniscayakan untuk memahami kembali atau mereinterpretasi Al-Quran agar kandungan-kandungannya atau maksud-maksud Allah yang terkandung di dalam ayat-ayatnya dapat disesuaikan atau memiliki relevansi dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh umat dari generasi ke generasi. Itu keandalan-keandalan atau dalam artian analisis terkait dengan apa yang ditafsirkan oleh generasi terdahulu. Tidak sepenuhnya kemudian kita mengutip atau mengambil hasil-hasil penafsiran tanpa mencoba untuk mengkompromikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita ambil contoh misalnya penafsiran
dari Rasulullah SAW. Memang di dalam ayat Al-Quran, Rasul diberikan otoritas oleh Allah, sebagaimana yang dapat kita temukan di dalam salah satu ayatnya, Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Itu adalah argumentasi atau dalil kenapa kita harus mengikuti tafsir-tafsir atau penjelasan-penjelasan Rasulullah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun demikian, penafsiran atau pemahaman Rasulullah terkait dengan ayat Al-Quran oleh para ulama dibagi ke dalam dua pilihan. Apakah itu termasuk la majala lil aqli fih, masalah-masalah yang diungkapkannya bukan merupakan wilayah nalar, atau merupakan masalah-masalah yang dapat dinalar fi majalil aql. Untuk kategori yang pertama, masalah-masalah yang tidak dapat dinalar, seperti masalah-masalah metafisika atau keimanan kepada yang gaib, perincian tentang ibadah dan sebagainya, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Rasulullah itu bukan dapat lagi, bahkan harus diterima. Dengan syarat tentunya, karena itu terkumpul di dalam hadis-hadis yang disampaikan melalui periwayatan-periwayatan, maka penerimaan terkait dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan tentang masalah-masalah di luar kemampuan akal manusia juga harus dilihat tentang sahih tidaknya riwayat-riwayat itu. Bisa jadi ayat-ayatnya yang mengungkapkan tentang masalah-masalah ibadah tapi ternyata hadisnya tidak sahih atau dhaif dan lain sebagainya. Jadi harus ada kriteria penerimaan dari riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita tentang nilai kesohihannya, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matannya. Masalah yang kedua, ketika penafsiran Rasulullah itu terkait dengan masalah-masalah yang dapat dijangkau oleh akal manusia, seperti masalah-masalah kemasyarakatan, maka hal itu harus didudukan secara proporsional. Apakah yang diungkapkan oleh Rasulullah terkait dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran itu bisa diberlakukan apa adanya atau disesuaikan. Saya sering mendengar sebuah contoh ungkapan Rasulullah, misalnya, ajarilah anakmu berkuda dan memanah. Itu kemudian dipopulerkan oleh orang bahwa olahraga yang terbaik adalah berkuda dan memanah. Maksudnya kan tidak seperti itu. Bisa jadi generasi muda sekarang bukan dilatih untuk berkuda atau memanah, tapi bagaimana kemudian mereka bisa pintar komputer misalnya, paham dengan internet, paham dengan teknologi dan lain sebagainya. Artinya bukan berarti salah Rasulullah mengungkapkan hal itu, tapi Rasul mengungkapkan masalah-masalah itu sesuai dengan zamannya. Dalam artian beliau berkedudukan di dalam salah satu kategori-kategori yang dibuat oleh para ulama dalam hal ini. Apakah beliau sebagai Rasul, sebagai mufti atau pemberi fatwa, sebagai qadhi atau hakim yang memutuskan perkara-perkara, atau sebagai imam, sebagai pemimpin masyarakat, ataupun Rasul sebagai pribadi. Nah, kategori-kategori itulah yang kemudian membedakan mana yang secara mutlak kita terima, mana yang kemudian dapat kita sesuaikan atau bahkan diganti dengan hasil-hasil ijtihad para ulama masa kini. Kita ambil contoh misalnya, Rasul yang berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat, beliau tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang dihadapinya, sehingga kemudian pemahaman beliau terkait dengan apa yang berlaku dalam masalah-masalah yang dihadapi di kehidupan beliau tentunya harus
ketika kita memahaminya harus disesuaikan dengan konteksnya. Kita ambil contoh misalnya penafsiran Rasulullah terkait dengan Quran surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Rasul menafsirkan kalimat mastata'tum dengan aromyu atau anak panah. Apakah ini yang kemudian kita terapkan atau kita bisa menyesuaikan yang dimaksud dengan anak panah di sini, apakah sebatas anak panah dalam pengertian harfiah atau persenjataan? Contoh ketika kemarin kita diusik dengan keberadaan kapal-kapal Cina di Selat Natuna. Apakah itu harus kita hadapi dengan anak panah atau kita kemudian menyiapkan persenjataan militer yang modern? Ketika kita diancam dengan senjata nuklir misalnya, dengan kapal selam yang modern, apa yang harus kita persiapkan ketika musuh yang ada di hadapan kita menggunakan persenjataan modern? Artinya kita tidak menyiapkan dengan anak panah secara harfiah, tapi kita menyediakan persenjataan yang berlaku hari ini, sehingga kemudian musuh tidak jadi menyerang wilayah kita. Jadi ada penyesuaian pemaknaan terkait dengan konteksnya. Dulu yang dimaksud dengan anak panah, ya anak panah dalam pengertian persenjataan yang memang dipandang modern saat itu. Namun kali ini yang dimaksud dengan anak panah oleh hadis Rasulullah itu adalah disesuaikan dengan alutsista yang modern misalnya seperti itu. Sehingga kemudian militer kita dilengkapi dengan alutsista yang modern sehingga negara-negara atau bangsa-bangsa yang hendak merongrong kewibawaan atau stabilitas negara kita bisa dijaga. Itu salah satu dari aspek keandalan tafsir bil ma'surin, artinya tidak serta-merta sekalipun apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika itu terkait dengan masalah-masalah yang dapat dijangkau oleh akal, maka perlu adanya penyesuaian terkait dengan konteksnya. Adapun penafsiran yang diungkapkan oleh para sahabat dan tabi'in, apabila pendapat-pendapat sahabat itu termasuk ke dalam hal-hal yang bukan wilayah nalar atau bagian pertama tadi, fimala majalil aklifih, maka itu dikategorikan sebagai fi hukmil marfu, bersumber dari Rasulullah dan diterima apa adanya. Contohnya, cara-cara kita sholat itu diterima melalui periwayatan para sahabat. Karena Rasul hanya mengungkapkan Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Tata cara sholat yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah itu direkam di dalam ingatan para sahabat dan disampaikan kepada kita melalui periwayatan mereka. Atau misalnya khudu ani manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah contoh dariku tentang cara-cara berhaji kalian. Itu pun kita tidak akan paham tentang ungkapan itu tanpa kemudian kita menerima rekaman bagaimana Rasulullah melaksanakan haji, dan rekaman itu kemudian kita dapati dari riwayat-riwayat yang diterima oleh para sahabat dan disampaikan kepada kita. Dengan catatan, sama seperti tadi bahwa riwayat-riwayat itu pun harus dilihat apakah sahih atau tidak sahih. Adapun menyangkut hal-hal yang bisa dinalar, maka
sebenarnya posisi manusia zaman ini dengan para sahabat itu tidak ada bedanya. Artinya ketika hal-hal yang diungkapkan oleh para sahabat terkait dengan nalar itu kemudian dapat kita terima, ya kita terapkan misalnya. Tapi ketika kemudian tidak dapat eh, tidak dapat diterima atau karena sudah tidak sesuai zamannya, maka penafsiran para sahabat terkait ayat-ayat yang bisa dinalar itu kemudian bisa kita sisihkan dan diganti dengan ijtihad para ulama zaman sekarang. Untuk tabi'in, kebanyakan ulama memandangnya sama kelasnya dengan ijtihad para sahabat. Oleh karenanya, apa yang menjadi penafsiran para tabi'in, sekalipun kemarin kita mengaitkannya bahwa mereka adalah murid-muridnya para sahabat, namun apa yang mereka tafsirkan ketika bukan merupakan riwayat dari Rasulullah atau bukan merupakan ijtihad dari sahabat, maka produk pemikiran mereka atau produk pemahaman mereka atas ayat-ayat Al-Quran itu bisa diabaikan ketika tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah kemudian maka para ulama tafsir mencoba untuk memahami dengan cara lain di dalam menggali petunjuk-petunjuk atau perintah dan larangan Allah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan cara ijtihad. Dan cara penafsiran seperti itu kemudian dikenal dengan tafsir bir ra'yu. Dan dengan cara itulah kemudian Al-Quran bisa membumi. Dalam artian Al-Quran tetap bisa difungsikan sebagai pedoman atau sebagai petunjuk-petunjuk dari Allah di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi di zaman kita sekarang ini. Ada satu kutipan yang ada di dalam tulisan Quraisy Shihab, yaitu tafsir dan modernitas yang juga saya lampirkan di dalam kesempatan pertemuan kali ini. Kelirulah mereka yang berkata bahwa generasi lampau tidak lagi menyisihkan bagi generasi berikutnya sesuatu apapun. Sesungguhnya mereka telah menyisihkan bagi generasi sesudahnya suatu dunia yang berbeda. Jadi Islam milik kita diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan kitalah yang kemudian menjelmakan Islam itu sesuai dengan dunia yang kita hadapi hari ini. Dan itulah kemudian kewajiban generasi saat ini untuk senantiasa menjaga Al-Quran dengan cara memahaminya dan kemudian memaknainya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Pengalaman-pengalaman baru tidak dapat diabaikan dengan alasan bahwa pengalaman-pengalaman lama dapat mencukupi dan menempati tempatnya. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin dan Al-Quran berlaku sepanjang zaman, maka kemudian teks yang diturunkan 14 abad yang lalu itu masih dapat difungsikan apabila teks itu tidak sekedar dijadikan sebagai jimat atau sekedar kebanggaan bagi umat Islam, tapi bagaimana kemudian jimat itu dimaknai sehingga petunjuk-petunjuknya dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Demikian saudara-saudaraku sekalian, pembahasan tentang keandalan dari tafsir bil ma'zur. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa belajar kembali tentang ajaran-ajaran agama kita, dan kita tidak puas dengan apa yang sudah diungkapkan oleh generasi-generasi terdahulu, bukan dalam pengertian kita menolak kebenaran-kebenaran yang sudah mereka ungkapkan, tapi dalam pengertian kita mencoba untuk menyesuaikan kebenaran-kebenaran itu
yang proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan penegasan atau penjelasan kembali tentang tafsir bil ma'sur ini menambah wawasan pengetahuan kita terkait dengan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semakin mencintai Al-Quran dan tidak sekedar menjadikan Al-Quran sebagai jimat, tapi sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.